Hari ini kita akan belajar tentang relasi manusia dengan alam. Bahan Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 15. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk relasi antara manusia dengan alam. Kemudian, siswa dapat menjabarkan relasi yang ideal antara manusia dengan alam sesuai dengan teks Alkitab. Dan yang ketiga, siswa dapat menuliskan daftar tanggung jawab mereka dalam memelihara serta melestarikan alam. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, kita akan melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu dengan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 firman Tuhan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak di seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melatah di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melatah di bumi." Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin firman Tuhan. Nah, berdasarkan bacaan kita dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dan pasal 2 ayat 15, siapakah manusia itu? Nah, manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberikan kepercayaan serta mandat oleh Allah untuk berkuasa atas alam semesta. Nah, berkuasa bukan berarti manusia boleh merusak alam, boleh mengeksploitasi serta bertindak semena-mena terhadap alam. Berkuasa artinya manusia boleh mengelola alam serta mengambil hasil alam, tetapi ingat harus dengan bertanggung jawab. Kejadian 2 ayat 15, manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara alam. Memelihara artinya menjaga serta melestarikan alam. Nah, dalam kegiatan pembelajaran saat ini, siswa akan menampilkan sebuah drama tentang relasi manusia dengan alam, di mana alam dan manusia memiliki hubungan yang saling memerlukan, sehingga manusia harus menjaga dan melestarikan alam. Manusia dan alam memiliki hubungan yang erat. Manusia memerlukan alam dan alam membutuhkan manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 menjelaskan tentang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan manusia diberi kepercayaan untuk berkuasa atas ciptaan mereka. Lebih lanjut dalam Kejadian 2 ayat 15 menjelaskan bahwa manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara alam. Mari saksikan gambar singkat tentang dampak dari kehidupan alam. Terlihat seorang siswa bernama Matius dan Lukas sedang duduk di taman. Nampaknya mereka sedang membaca buku. Wah, nampaknya buku ini sangat bagus dibaca. Ini kayaknya buku ini deh. Oke, sehingga kamu lihatkan yang aku baca. Buku yang dibaca Matius dan Lukas adalah sebuah cerita tentang pedagang kayu yang serakah mengambil semua hasil hutang dengan tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya memberi dampak yang tidak baik dari habitat yang ada di alam, di dalam hutan dan diri pedagang kayu itu sendiri. Pada masyarakat tradisional, mereka membagi hutan atas 3 bagian. Tetapi pada suatu hari, 2 orang pedagang kayu berencana masuk hutan untuk menebang kayu.
hasilnya. Dalam hutan itu banyak pohon besar dan bagus dijadikan papan dan tiang rumah. Kalian boleh menebak, kalian harus menentukan aku dalam pohon yang baik. Tetapi para penebak kayu itu menebak semua pohon yang ada di hutan itu tanpa melakukan penanaman kembali. Akibatnya hutan itu menjadi gembul dan gersang. Wah, jadi sekali kondisi dan negosiasi. Penebang kayu menebang semua pohon tanpa melakukan. Kasihan sekali karena manusia yang membutuhkan bersama. Pada suatu hari, datanglah hujan tak membuat hutan tersebut menjadi longsor. Semua habitat yang ada dalam hutan itu menjadi terganggu. Bahkan ada juga yang mati. Bukan hanya itu, masih penebang kayu yang ada di bawah hutan itu juga terkena longsor yang parah. Itulah pekerjaan manusia mengambil hasil hutan yang tidak bertanggung jawab sehingga manusia apa? Iya ya, padahal jelas dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 kita harus bertanggung jawab memelihara alam ini. Kita diberikan kepercayaan untuk berkuasa atas ciptaan lain, tetapi kita harus tetap bertanggung. Benar, aku setuju. Kring-kring bel berbunyi, tanpa belajar istirahat telah selesai. Matius 16 meninggalkan taman lalu menuju keluar kelasnya untuk belajar. Sekarang lanjut kelompok 2 ayat 15 menjelaskan bahwa manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk membicarakan dan mendirikan alam. Mari saksikan beberapa singkat tentang dampak dari kerusakan alam. Terlihat seorang siswa bernama Nius dan Lukas sedang duduk di taman. Nampaknya mereka sedang membaca buku.1. Namanya buku ini sangat bagus. Baca itu buku apa Mat? Ini kayaknya buku dongeng dari tentang alam. Oh, aku juga mendengar baca yang keras ya. Oke, kamu dengarkan ya, aku baca. Buku yang dibaca Nius dan Lukas adalah sebuah buku cerita tentang penebang kayu yang serakah, mengambil semua hasil hutan dan tidak bertanggung jawab, dan pada akhirnya memberikan dampak yang tidak baik bagi habitat yang ada di dalam hutan dan diri si penebang kayu itu sendiri. Pada masyarakat tradisional, mereka membagi hutan atas 3 bagian. Aku adalah hutan yang baik. Aku adalah hutan larang, manusia tidak boleh ambil atau apalagi mengambil. Akan tetapi, pada suatu hari, 2 orang penebang kayu berencana masuk hutan untuk menebang kayu. Mereka berjalan memasuki kawasan hutan itu, kawasan hutan yang boleh digarap dan diambil hasilnya. Dalam hutan itu banyak pohon besar dan bagus untuk dijadikan
Akan tetapi, para penebang kayu itu menebang semua pohon yang ada di hutan itu tanpa melakukan penanaman kembali. Akibatnya, hutan itu menjadi gundul dan rusak. Pada suatu hari, datanglah hujan yang sangat lebat, membuat hutan tersebut menjadi rusak. Semua habitat yang ada dalam hutan itu menjadi terganggu. Bahkan ada juga yang mati. Bukan hanya itu, rumah saksi penebang kayu yang ada di bawah hutan itu juga terkena longsor yang parah. Itulah akibat dari seluruh keserakaan manusia yang kami pernah sebutkan dengan tidak bertanggung jawab sehingga merusak alam. Yang pada dalam kitab Kejadian 2:13 kita harus bertanggung jawab menjaga dan melihara alam yang baik. Kita diberi kepercayaan untuk berkuasa atas ciptaan lain, tetapi kita harus bertanggung jawab. Pertama jam istirahat telah selesai. Matius dan Lukas meninggalkan kelas lalu gurunya turun kelasnya untuk belajar. Meskipun manusia diberikan kepercayaan untuk berkuasa atas alam semesta, akan tetapi manusia tidak boleh bertindak semena-mena terhadap alam, apalagi mengeksploitasi alam, karena akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap alam dan juga kepada manusia. Nah, De Groot dan Van de Boom menentukan 4 model atau 4 relasi yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam. Model yang pertama adalah manusia sebagai penguasa atas alam. Hal ini didasarkan dari Kejadian pasal 1 ayat 26-28, di mana Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk berkuasa atas alam, sehingga banyak orang yang menyalahgunakan dan menyalahartikan dari arti kekuasaan tersebut. Yang kedua, manusia berdiri berdampingan dalam bermitra dengan alam. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai penata layanan atau yang mengatur alam. Dan model yang keempat adalah manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih relasi yang ideal antara manusia dengan alam? Nah, manusia boleh mengelola dan mengambil hasil alam, tetapi harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Manusia harus memelihara dan melestarikan alam, maka alam pun akan memberikan hasil yang baik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sampai di sini sudah dipaham? Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga dipaham dan dimengerti. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.